Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segenap takmir Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati, mudah-mudahan bapak dan ibu malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena di musim penghujan seperti ini kadang-kadang ada di antara kita yang kena sakit, ya, bisa kena flu, bisa kena panas dingin, dan termasuk saya, Bapak Ibu, sudah beberapa hari ini lagi sakit tenggorokan. Alhamdulillah ini bisa untuk ngomong. Jadi, kalau pagi ngimami sholat subuh itu suaranya kayak ndak mau keluar itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak kelingan apa ora nek bengi kiye wis tanggal 1 bulan Rajab. Nggih. Malam Ahad ini Bapak dan Ibu sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab. Berarti delat maning puasa Ramadan nggih Bu. Ya, Rajab, Sa'ban, Ramadan nggih. Lajeng nek rampung Ramadan bada nggih. 3 bulan maning bada Pak Jayat. Ya. Tidak terasa 3 bulan lagi hari raya Idul Fitri. Ya, kita nggo bunga-bunga nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah 3 bulan maning bada nggih. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, sang suri tauladan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sangat berharap kepada beliau kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatul udmanya, ya. Ya, syaratnya kita harus ittiba kepada Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi kalau kita kepingin mendapat syafaatnya beliau ya harus ittiba. Ittiba itu apa? Mengikut, ya. Mengikuti contoh dari Nabi.
Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kajian malam hari ini kita ingin melanjutkan perihal tentang orang yang pertama kali melakukan kebaikan dan yang pertama kali melakukan kejahatan. Ya. Nah, Bapak Ibu mesti kepengen ngerti kira-kira siapa ya? Orang yang pertama kali melakukan kebaikan juga yang pertama kali melakukan kejahatan. Itu Bapak Ibu di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu temanya demikian. Nah, kita cari di dalam Al-Qur'an itu terdapat di Al-Qur'an surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat yang kelima. Ya. Surat Al-Maidah, surat yang kelima. Yang pertama surat Al-Fatihah. Kemudian surat yang kedua Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga surat Al-Imran. Yang keempat surat An-Nisa. Baru yang kelima surat Al-Maidah. Nah, di dalam surat Al-Maidah yaitu pada ayat 27 sampai ayat 32. Berarti berapa ayat Pak Bu? 27, 28, 29, 30, 31, 32. 6 ayat ya. 6 ayat di Al-Qur'an surah Al-Maidah ini menceritakan atau mengkisahkan tentang sosok manusia. Dalam hal ini adalah putranya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di situ dikisahkan oleh para mufassir itu namanya Habil dan Qabil. Siapa Bapak Ibu? Ya, Habil dan Qabil. Bapak Ibu tentu sudah pernah menyimak, sudah pernah mendengar perihal tentang kisah antara Habil dan Qabil. Nah, insya Allah untuk malam hari ini kita akan mengkisahkan, menceritakan tentang Habil dan Qabil yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul Muhammad dengan cerita yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Nah, kisah kedua putra Adam. Nah, kedua putra Adam oleh para mufassir itu ya Qabil dan Habil. Ya. Kalau di sini nggak disebutkan kedua putra Adam itu antara Qabil dan Habil, tapi para mufassir itu menyebutkan Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, dalam hal ini adalah Habil, itu diterima. Dan dari yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima. Lalu Qabil itu berkata, ya, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu,
Jadi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan ke bumi, awalnya kan mereka berdua itu hidup di dalam surga, ya Bu ya, hidup di dalam surga dengan segala kemewahan dan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Cuma karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu melakukan satu pelanggaran, oleh Allah dilarang untuk mendekati apalagi sampai memakan buah kuldi. Tapi karena bisikan setan, maka keduanya itu terperdaya, akhirnya mendekati bahkan sampai mencicipi pohon kuldi. Karena pelanggarannya itu kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Turunlah keduanya di bumi. Di bumi belum ada manusia Bapak Ibu, baru Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, singkat cerita, setelah diturunkan di bumi, maka kemudian Siti Hawa melahirkan putra dan putrinya, ya. Karena ketika melahirkan putra dan putrinya itu begini Bapak Ibu. Jadi melahirkan dua pasang anak kembar, ya. Artinya pertama melahirkan Qabil dengan Ikrimah, ya. Kemudian setelah itu melahirkan Habil dan Labuda. Jadi ketika Siti Hawa itu melahirkan, itu sekali melahirkan itu dua anak kembar, ya. Tapi saya sendiri belum tahu persis yang pertama dilahirkan itu Qabil dengan Ikrimah dulu apa Habil dan Labuda dulu. Itu saya belum mendapati keterangan yang pasti. Tapi kalau melihat di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Habil dan Qabil. Berarti apa kemungkinan Habil dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, maka oleh Allah memerintahkan kepada Nabi Adam supaya kedua anak kembar Nabi Adam ini itu dikawin silang. Qabil itu dengan Ikrimah, Habil lahir itu dengan Labuda, lalu disilang. Nah, kalau disilang berarti Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Ikrimah. Jelas nggak Bu? Jelas nggak? Disilang, ya. Nah, setelah mendapat perintah untuk dinikahkan dengan cara disilang, itu rupanya Qabil tidak terima. Qabil itu tidak terima. Kenapa? Karena Qabil dia menghendaki itu menikah dengan keluarga kembarnya, yaitu dengan Ikrimah. Itu kepenginnya si Qabil. Sementara Habil itu ya menikah dengan Labuda. Tapi kan oleh Allah perintahnya untuk dinikah silang. Maka Qabil menikah dengan Labuda, sementara Habil menikah dengan Ikrimah. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas nggih? Cuma si Qabil itu tidak terima. Apa alasannya? Karena mohon maaf, Labuda itu parasnya enggak sebagus dengan Ikrimah. Ya siapa wonge mesti angger dijodohkan ya kepengine ya sing ayu. Pengine ya sing ayu.
Nah, Qabil kepengine nikahe karo Ikrimah. Karena Ikrimah itu parasnya cantik. Kalau Labuda enggak begitu cantik. Sementara Qabil malah dinikahkan dengan Labuda, sementara Habil dinikahkan dengan Ikrimah. Nah, ini yang menjadikan Qabil itu tidak terima. Marah si Qabil itu, ya. Maka kemudian Nabi Adam dengan wahyu Allah memerintahkan supaya Habil dan Qabil itu berkurban. Ya. Setelah berkurban, Bapak dan Ibu, korbannya si Habil itu dengan korban kambing yang gemuk, hasil ternak dia dikorbankan dengan kambing yang gemuk. Dia berkurban dengan kambing yang gemuk, yang bersih dan sehat. Sementara si Qabil itu korban dengan hasil panenan yang jelek-jelek. Cara wong grinting, ye korban misale nganggo jagung, kue jagungnya jagung sing cakra, sing jelek sih Pak, hasil panenan yang jelek itu yang dikorbankan oleh si Qabil, ya. Misalkan korban dengan, di sini disebutkan hasil panenan gitu ya, dengan padi, ya mungkin padi yang campur padi yang gabuk, ya. Pokoknya yang jelek-jelek. Kalau misalkan korban dengan semangka, ya mungkin semangka sing plonco-plonco, ya. Jadi pripun? Nggih, nek cara saiki, nek cara Brebes gitu ya. Jadi istilahnya itu berkorban dengan hasil panenan yang jelek-jelek. Itu si Qabil. Tapi kalau Habil itu berkorban dengan mempersembahkan binatang ternak berupa kambing itu yang sehat, gemuk, dan dikorbankan kambing tersebut dengan penuh ikhlas. Sehingga Bapak dan Ibu, ternyata korbannya Habil itu yang diterima oleh Allah. Sementara korbannya si Qabil itu tidak diterima. Dari sinilah muncul kedengkian pada diri Qabil akibat bisikan setan. Jadi memang dari dulu sing jenenge setan, iblis, ya tiada lain menggoda manusia sejak dari Nabi Adam sampai kepada putra-putrinya, dalam hal ini adalah Qabil, itu senantiasa digoda oleh setan untuk apa? Menanam kedengkian, menaruh kedengkian terhadap si Habil. Nah, karena dengkinya yang sudah begitu mendalam Qabil terhadap si Habil, maka kemudian Qabil pun membunuh si Habil. Berarti orang yang pertama kali berbuat kejahatan siapa, Bu? Qabil. Dan orang yang pertama kali berbuat kebaikan itu adalah Habil. Ya. Dalam ayat 27 nyata disebutkan bahwa ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka, yaitu Habil, itu yang diterima. Sementara korbannya Qabil itu tidak diterima. Maka Qabil pun mengatakan, sungguh aku pasti membunuhmu, ya. Karena cemburu ketika dijodohkan, dia menghendaki dengan Ikrimah, justru malah dijodohkannya dengan Labuda. Ketika diperintahkan untuk berkorban,
justru Qabil itu berkorban dengan korban yang jelek-jelek, sementara Habil itu berkorban dengan binatang ternak yang gemuk, sehat dan lain sebagainya. Maka kemudian korbannya Habil itu yang diterima, sementara Qabil nggak diterima, itu makin marah. Malah sewote karo Habil. Akhirnya dia mengancam bahwa Qabil itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau mati lampu kita baca innalillah gitu ya Pak. Ya. Jadi awalnya lampu ini nyala, begitu lampu mati innalillahi gitu. Ini nyala kembali alhamdulillah. Jangan salah paham, loh kok Pak Zainal baca innalillah gitu. Ya karena mati lampu ya innalillah gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada ayat yang ke-28. La imbasyatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Jadi ketika Qabil mengancam hendak membunuh Habil, ya, apa yang disampaikan Habil kepada Qabil? Cara bahasa grintingnya lah kayak Bapak Ibu. Yen kon bunuh aku, jare si Habil, ki Habil nyontah orapan balik membunuhmu kayaknya. Maksudnya ketika dia menggerakkan tangannya untuk membunuh, ya, maka Habil pun tidak akan membalas. Kalau membalas itu nanti terjadinya berkelahi, gitu ya Pak Bu ya. Nah kalau sudah berkelahi mesti nanti ada di antara itu yang terbunuh. Tapi ketika Qabil mengancam Habil, Habil itu tidak akan membalas dengan ancaman itu. Artinya kalau Qabil mau bunuh, silakan bunuh. Saya tidak akan membalik tanganku untuk membunuhmu atau saling berkelahi. Ya. Kenapa? Karena Habil itu lebih takut kepada Allah. Ya. Karena Habil itu lebih takut kepada Allah, Tuhan Rabbal Alamin. Ya, mestinya Bapak Ibu, yen iya Habil podo bae wong sing jahat, nalika Qabil mengancam, saya akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, maka Habil pun, saya pun akan membunuhmu. Kan gitu. Sehingga apa? Terjadilah perkelahian. Kalau ini tidak Bapak Ibu. Memang si Qabil itu betul-betul sudah merencanakan akan membunuh Habil. Nah ketika Habil mendapat tantangan dan ancaman, Habil itu justru malah tidak akan membalas, ya, tidak membalas tantangan itu. Jadi kalau mau bunuh, bunuh itu ya. Karena Habil itu lebih takut kepada Allah. Nah kemudian pada ayat yang ke-29-nya, inni uridu angtabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau tidak akan menjadi penghuni, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Jadi orang yang membunuh
pastilah dia berdosa. Berdosa karena membunuh dan berdosa karena dirinya sendiri. Maka orang yang berdosa kelak ditempatkan di neraka. Itu cuma kalimat yang disampaikan oleh Habil kepada si Qabil. Nah kemudian pada ayat yang ke-30, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil itu mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuh. Maka jadilah dia termasuk orang yang merugi. Betapapun sudah disampaikan oleh si Habil tentang berdosanya orang yang membunuh dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, justru malah si Qabil semakin terdorong untuk membunuh Habil. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi nyata bahwa Qabil itu akhirnya ya membunuh Habil. Ya. Setelah kejadian itu betul-betul terjadi bahwa Qabil itu membunuh Habil, kalau tidak salah itu caranya membenturkan, bukan membenturkan. Jadi si Qabil itu ngambil batu, lalu di bahasa gerintingan apa ya, dibantakan ngono lho Pak. Ini bahasa Indonesia apa ya? Ya. Dijatuhkan apa itu ya? Atau dihantamkan ke kepala Habil. Itu caranya demikian. Saat Habil itu lagi tertidur. Jadi Qabil cari waktu yang paling tepat, caranya membunuh Habil itu seperti apa itu. Begitu Habil mulai tertidur, Qabil sudah pegang batu lalu dihantamkan ke kepala Habil. Bayangkan Pak, sadis niki Pak, sadis ya, dibunuh dengan cara dihantamkan dengan batu. Saya wong endas dihantam nang watu ya sembuh beli karuan ya Pak. Itu yang menjadikan kemudian Habil itu mati, terbunuh oleh saudaranya sendiri si Qabil. Sakwise dewek membunuh si Habil, terus dirinya bingung ya, keder ya, pas membunuh keder. Disebutkan di dalam Al-Quran ayat 31 ya, ayat yang ke-31, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi Bapak Ibu, setelah Qabil itu membunuh Habil, dia bingung ya, keder ki mayat adine nyong misalnya, atau mayat saudaraku ini mau diapakan itu, keder Pak. Soalnya durung ana wong liya, durung ana wong sejen nembe antara Habil dan Qabil itu ya. Ya. Baru ada Qabil dan Habil, Ikrimah Labuda, kemudian bapak dan ibunya Adam dan Hawa. Ya tentu namanya orang berbuat jahat itu ya mungkin ya supaya tidak diketahui oleh orang tuanya atau keluarga yang lain, saudara yang lain. Jadi setelah Qabil membunuh Habil itu dia merasa bingung, mau diapakan ini? Bingung. Tahu-tahu Allah, Bapak Ibu, ya. Oh ini cerita bukan cerita ngarang-ngarang ya Pak Bu ya. Nyata dari Al-Qur'an. Saya cuma membacakan, ya. Tahu-tahu Allah mengirimkan burung gagak. Yang waktu itu burung gagak juga habis berantem dengan sesama burung, lantas membawa burung yang mati itu.
oleh Qabil melihat. Ya memang ini sudah di skenario Allah ya, artinya bermula dari cerita itu maka terjadilah ketika manusia itu meninggal dunia lalu dikubur. Jadi manusia meninggal dunia, mayitnya, jenazahnya dikubur itu bermula dari burung gagak. Burung gagak itu turun lantas ndoker-ndoker lemah. Doker nganti jero. Lah burung yang mati itu dikubur, diuruk kembali. Nah Qabil itu mengetahui apa yang diperbuat oleh burung gagak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya si Qabil pun mengikuti jejak yang yang diperbuat oleh burung gagak itu. Nah, akhirnya si Qabil itu menggali tanah. Setelah menggali tanah udah agak dalam, barulah si Habil dikuburkan. Ya. Jadi manusia ketika meninggal dunia, jenazahnya, mayitnya dikubur itu bermula dari burung gagak. Burung gagak itu memang sudah dikirim oleh Allah. Ini loh caranya orang yang sudah meninggal dikubur. Cuma tentu ada sedikit perbedaan dengan setelah Rasulullah memberikan pengajaran ketika memakamkan jenazah. Ya. Nah, kalau itu mas sekedar dikubur, kita nggak tahu nalika dikubur dolai papan apa ora, kan orang ngerti. Nggih Pak nggih? Dolai papan apa ora kita nggak paham. Terus sak durunge diuruk kelasane dibentangkan apa ora, kan kita nggak paham gitu ya. Tikarnya ya. Nah, kalau di zaman sekarang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, itu ketika jenazah dimakamkan atau dikuburkan itu nanti dikasih papan. Apa maksud dari papan ini? Menjaga kehormatan mayit. Jadi orang langsung mayit serok langsung diuruk, enggak, tapi dikasih papan. Kasih papan gitu. Nah papan itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya papan lempeng, ada yang bentuknya bambu. Mohon maaf ya Bu, tak minum dulu. Biasanya nyandingnya kali gane atuh. Dari kemarin Bu, lagi sakit tenggorokan. Terus kemarin hari Jumat, mepeng-mepeng, dilalah dapat jadwal 2 tempat. 3 tempat Masjid Arkom gitu ya. Paginya ngisi kuliah subuh, habis sholat Jumat ngisi pengajian gabungan antara PRM dan PRA Pesantunan di Masjid Istiqomah juga, namanya Istiqomah, di Masjid Istiqomah Desa Pesantunan. Sampai sholat asar, habis sholat asar mepeng-mepeng ke Kluwut ngisi pengajian ibu-ibu Nasihatul Aisyah. Dadi ndian kayonge seradan. Anu ya Pak Bung ya. Itu. Untung di hari Jumat itu saya ndak ada jadwal khutbah. Nek ana jadwal khutbah wis kayong. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka dengan kejadian burung gagak itu terus Habil dikubur seperti halnya burung gagak mengubur
burung yang dia bunuh. Nah, sekarang pun kita mendapati kalau ada orang yang meninggal dunia setelah dimandikan lalu dikafani kemudian disolati lajeng dikubur. Kalau ketika Qabil mengubur Habil belum ada tuntunan dimandikan, dikafani, disolati, belum ada wong. Tuntunan itu kan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di situ tidak diceritakan cara nguburnya begini-begini itu enggak. Ya. Cuma dikubur saja itu ya. Tapi ketika kita di zaman Rasulullah dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ketika orang meninggal dunia itu diatur, ya, diatur Bapak Ibu. Bagaimana cara pengaturannya? Begitu orang meninggal dunia, selepas ruh lepas dengan jasadnya, Bapak Ibu ketahuilah, setiap orang yang meninggal dunia saat ruh melepas dirinya dengan jasad, mesti kedua matanya itu terbuka. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Ada wong mati matane kebuka berarti ki matine wong ora apik, jangan. Nggih Pak nggih. Ana wong mati tuli matane kebuka, ya berarti matine wong ora apik, jangan. Rata-rata wong ninggal kuwi matane kebuka. Kenapa? Karena ketika ruh, Bapak Ibu, ruh itu terakhir itu lepas itu di ubun-ubun. Sini ubun-ubun. Ya. Kemudian mata itu senantiasa melihat. Maka begitu ruh dah betul-betul lepas, mata masih dalam keadaan kebuka. Maka oleh kita yang hidup mendapati jenazah matanya kebuka, itu ditutup dengan tangan kanan kita. Pakai ini Bapak Ibu ya, ditutup sembari dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hari nutup mata jenazah ya coba tutup tok ngono aja. Diwaca kena Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafal apa ora? Bismillahi wa ala millati, ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong bismillah ta, Bu? Ya. Cuma sing dongane bismillahirrahmanirrahim, are kowe bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak sing ora pati anuk ning wa ala millatine kok. Ya padane Rasulillah ya wis biasa Rasulillah ya. Ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Kalau jenazah itu baru meninggal Bapak Ibu, itu masih bisa untuk ditutup. Tapi yang wis kesuwen udah keras. Termasuk kemudian kedua tangan itu di posisi sedekap, ya, bersedekap seperti halnya orang sholat. Kalau nggak segera itu nanti nggak bisa, karena apa? Udah keras, udah kaku. Apalagi mulut. Rata-rata orang meninggal dunia juga mulutnya mangap. Nah, makanya kemudian ditutup lalu diikat dengan kain. Angger ora segera engkau kesusu keras, kesusu kaku, nggak bisa ditutup. Mangap bae. Nulis mangap kan medeni. Ya Pak ya. Wis mangap lidahnya menjulur. Wala, ini lebih menakutkan lagi itu ya. Sembari dengan membaca tadi. Nah, bacaan yang seperti tadi Bapak Ibu nanti akan dibaca kembali. Kapan? Saat menurunkan jenazah ke liang lahat.
Bapak-bapak dieling-eling, bukan melu takziah terus melu menurunkan jenazah ke liang kubur atau yang berada di dalam lubang kubur yang nerima itu bersama membaca bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe dieling-eling ya. Dieling-eling bapak-bapak, ibu-ibu ya, terutama bapak-bapak. Aja mung lagi nuruna jenazah karone iki semeru ribut orang maca apa-apa itu. Lalu antara kepala, pundak, perut dan kaki mana yang lebih dulu? Kaki dulu. Ya. Maksudnya ora dijangglengena, janglengena. Maksudnya nalika nurunaken kowe sikile disi ditampani set nembe ning tengah, nembe terakhir kepala. Maksudnya kayak kowe engko salah paham ini kaki dulu tuh dadu gena sikile. Enggak itu. Gitu ya, Pak. Dari arah kaki dulu. Ya. Itu diatur Bapak Ibu. Diatur. Setelah diletakkan di liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, ya, kemudian diganjel. Maksudnya diganjel kowe dudu apa-apa, ben aja guling. Biar posisi jenazah itu tetap menghadap ke arah kiblat, makanya kemudian diganjel. Jadi ke ganjel didumuni apa-apa, maksudnya nggo ganjel ben aja guling. Ya. Arane apa? Gelu. Ya, jenenge gelu ya. Dari arah kepala, leher, pundak, kemudian pantat, betis sampai ke telapak kaki ya. Itu diganjel. Biar tidak guling. Nah, baru kemudian dikasih tataban, kasih tataban, barulah diuruk. Tapi bisa diinjek-injek sih maksudnya apa? Dimelas temen wong mati kan ditek-edek gitu ya. Kedudu ngedek-edek wong mati ngedek-edek lemah ben pasek. Ya. Tapi aja sampai bapak-bapak nalika melu ngedek-edek nang kono terus ana dendam. Ah, ki nyong gemen pernah disakitkan di jenazah iki. Mulai nyong ngedek-edek lu tak pantes sisan, jelek-jelek ya. Ndak begitu gitu ya. Jangan gitu ya. Nah, sudah. Setelah selesai Bapak Ibu lalu dikasih petanda angger ning Indonesia jenenge patokan. Kalau di Arab Saudi sana itu pakainya batu di arah kepala. Maksudnya ki anak jenazah. Ari masalah diwen kembang tak kayong ini sing ana ning Indonesia tok. Kowe melune tradisi. Nyong ngarepan bahas kembang lah ya. Nggih. Bar dikubur rampung lajeng didongakaken. Ya Bu ya, didongakaken. Sing mimpin bisa lebih, bisa siapa saja lah itu ya. Kalau yang kebetulan meninggal dunia itu masih kerabat dengan saya atau teman akrab saya, itu mesti Pak Lebenya ngomong dengan saya, monggo Pak Zenar, mesti gitu. Dan yang kadang-kadang nyong kayong jadi setengah lebih ya ta. Itulah Bapak dan Ibu proses penguburan jenazah menurut Rasulullah. Kalau penguburan jenazahnya Habil oleh si Qabil, ya mungkin cukup dikuburkan. Belum ada syariat untuk di macam-macam belum ya. Nah itu saja Bapak Ibu.
Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa orang yang pertama kali berbuat kejahatan itu adalah Qabil. Dan orang yang pertama kali berbuat kebaikan, termasuk tidak dendam, itu Habil. Kebaikannya Habil itu tidak menaruh dendam, tidak mau melawan, serta dia melaksanakan kurban dengan kurban yang terbaik gitu, dan ikhlas. Sementara Qabil itu kurban dengan kurban yang jelek-jelek, tur tidak ikhlas. Bisa dipahami ya? Nah, bagi kita paniru Qabil apa paniru Habil? Sinten Bu yang mau ditiru? Tentu kita mau niru Habil. Nggih. Mekaten nggih, mudah-mudahan kisah tentang Qabil dan Habil ini memberikan kemantapan untuk kita tentang betapa penting kita berbuat kebaikan dan untuk bisa menjauhkan dari perbuatan kejahatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.